Sesaat lagi Anda akan mengikuti Rock Surabaya Online Service Believer Class Batch 9 akan dimulai tanggal 2 Juli 2020 via Zoom. Daftarkan diri Anda melalui link berikut atau hubungi Pak Daniel Handi. Volunteer Opportunity untuk Anda yang rindu melayani di bidang animator, videographer, dan video editor. Mari melayani bersama kami. Sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. GBI Rock Surabaya tidak hanya bersama Anda pada hari Minggu, tetapi setiap hari kami hadir melalui program acara di channel YouTube kami. Petunjuk untuk mengikuti ibadah secara online. Mari beribadah dengan sikap hormat. Persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari ikut aktif dalam ibadah, termasuk ketika pujian dan penyembahan berlangsung. Ajak keluarga untuk bersama-sama beribadah secara online. Simpan handphone Anda dan hentikan kegiatan yang lain selama ibadah. Mari menempatkan diri dalam posisi ibadah sekalipun Anda sedang di rumah. Untuk pertanyaan, saran, atau pokok doa, Anda bisa sampaikan melalui hotline kami. Anda dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang sudah disediakan atau transfer ke rekening persembahan gereja kami. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua media sosial kami. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya. Sebab Tuhan itu sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara,
Kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan semua janji. Bahkan pintu gerbang alam maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh. Tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa menghirup nafas Tuhan Yesus yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana-Mu Tuhan, rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah Tuhan, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya
kekuatan baru, semangatku hidup untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bersorak buat kebesaran-Mu dalam hidupku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku nyatakan imanku untuk
telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Engkau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
Tanpa terasa kita ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, dan kita percaya bahwa tangan anugerahnya yang betul-betul luar biasa itu ada bersama-sama dengan kita. Saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bersama-sama Bapa, kami bersyukur untuk minggu yang baru, yang luar biasa, yang terberkati, yang dahsyat, yang ajaib. Nyatakan kebenaran-Mu kepada setiap kami, berdoa, minta, mohon akan hikmat dan pengertian. Tuhan mengaruniakan kepada Tuhan baik anak-anak-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang berbicara. Dan biar kiranya firman iman, firman mujizat, firman ajaib, firman dahsyat yang daripada Engkau boleh menerobosi hati kami. Tidak sekedar logos tapi boleh menjadi rema bagi kami semua. Sementara kami mendengarkannya, Roh Kudus, Engkau yang memberikan ilham kepada kami. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami untuk boleh membawanya masuk ke dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memintanya, kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak saudara untuk kita membuka kitab Rut. Saya ingin mengajak untuk kita baca sama-sama kitab Rut pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi bagiku anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut, perhatikan firman Tuhan saudara, tetap berpaut kepadanya. Saya mencoba untuk just curious, untuk melihat kepada apa yang dimaksud dengan Rut berpaut. Dalam bahasa Ibrani dipakai istilah dabak yang artinya pursue hard. Dia betul-betul membawa dirinya untuk kemudian bersama-sama dengan Naomi, dan tidak ada satupun atau apapun atau siapapun yang bisa menghalangi keputusan yang dia buat pada waktu itu. Dan saudara, kalau kita melihat background daripada peristiwa ini, maka kita melihat sebuah tragedi sebetulnya. Makanya kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Rut, dikatakan oleh Naomi tentang dirinya, kita bisa menyaksikan ada satu kekecewaan yang begitu luar biasa. Dari manakah mereka berasal? Saudara, Alkitab berkata bahwa mereka berasal dari Bethlehem, Yehuda. Bethlehem itu artinya rumah roti, bet ya, bait, bet, rumah. Lehem itu roti, Bethlehem, the house of bread. Dan mereka berasal juga dari Yehuda, yaitu praise. Saudara, rasa-rasanya sulit untuk kita bisa terima bagaimana sebuah daerah, satu kawasan yang disebut rumah roti dan di dalamnya ada pujian, di satu region yang ada pujian, bisa kemudian mengalami kelaparan, bisa mengalami bencana. Mungkin beberapa saudara hari ini sementara sudah duduk sedang berpikir, bukan hanya saudara apa yang sekarang ini sedang kita alami, sedang kita rasakan, tantangan dan saudaraku masalah, problem, hambatan dalam kehidupan kita. Tetapi juga nanti setelah COVID ini atau post-COVID ini bagaimana? Beberapa kita mungkin sedang
galau kalau kita memikirkan itu. Tapi saya mau kita tidak membuat keputusan yang keliru atau keputusan yang salah. Karena saya ingin tegaskan lagi kepada kita semua hari ini, mengingatkan kita semua bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan di mana kita menggantungkan seluruh kehidupan kita adalah Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatunya, termasuk keadaan ini atau termasuk kondisi ini. Saya percaya saudara. Dan kita lihat kemudian bagaimana Elimelek, ya, Elimelek itu artinya God is king. Allah adalah raja, saudara. Kalau Allah adalah raja, if he's our king, or my king, ya, harusnya memang semua keputusan itu datangnya dari Tuhan. Sayangnya, saudara, mereka membuat keputusan yang kelihatannya baik, tapi salah, ya, tidak benar. Baik belum tentu benar. Kalau benar, at the end pasti jadi baik. Ya, dan kita lihat bagaimana Elimelek mengambil keputusan untuk kemudian mengungsi keluar dari Bethlehem dan pergi ke tanah Moab. Ya, dan sebetulnya kalau kita melihat arti nama daripada kedua suami istri ini sangat luar biasa. Naomi artinya pleasant, menyenangkan. Tapi yang menyenangkan ini berubah menjadi pahit. Kalau saudara perhatikan bagaimana apa yang dikatakan oleh Naomi tentang dirinya kemudian. Ya, bagaimana kalau saudara membaca ayat 13, Rut pasal yang pertama ayat 13, ayat 20, ayat 21. Demikian juga percakapan yang terjadi yang kita lihat antara dia dengan menantunya, kedua menantunya. Menunjukkan betapa dia merasa bahwa Tuhan bertindak tidak adil kepada dirinya. Kenapa saudara? Dia mengalami kematian daripada suaminya. Ada yang percaya bahwa suami itu berbicara tentang masa sekarang. Dan dua putranya, Mahlon dan Kilion. Ya, Mahlon itu artinya sakit, Kilion artinya merana atau susah. Saya juga heran kenapa kok dua anaknya diberi nama yang kurang tepat seperti ini. Ya, tapi mungkin ada arti yang lain. Anyway, saudara, dia kehilangan masa kini dan kedua putranya berbicara tentang masa depan. Itu sebabnya dia merasa betul-betul dia sedang breakdown. Ya, tapi kita melihat bagaimana saudara kalau kita punya komitmen dan kalau kita menaruh iman percaya kita from breakdown to breakthrough, saya percaya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dari kehancuran total, dari kehilangan pengharapan, dari satu keadaan even Naomi berkata jangan panggil aku Naomi lagi. Naomi artinya pleasant tadi, tapi panggil aku pahit, marah. Sebab hanya yang pahit yang aku rasakan sekarang di dalam kehidupanku. Tapi Tuhan kita enggak berubah. Tuhan kita tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup merubah dari yang pahit menjadi manis, dari kehancuran menjadi saudara pemulihan, ya bahkan kemuliaan saya percaya. Itu yang dia bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ketika Rut kemudian mengatakan kepada kedua menantunya, pergilah. Ya, kamu nggak perlu ikut saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya sudah bangkrut total. Saya sudah tidak memiliki apapun yang saya bisa berikan kepada kamu. Pulanglah kepada bangsamu, menikahlah lagi, mulailah sebuah kehidupan yang baru. Orpa pulang, tetapi Rut kita lihat bagaimana saudaraku dia dalam keadaan mertuanya yang bangkrut. Kita menyaksikan saudaraku bagaimana dia tetap mengambil keputusan untuk dia ikut kepada mertuanya. Saya percaya saudara, komitmen total yang seperti ini adalah merupakan sebuah hal yang bisa merubah apa yang breakdown tadi itu. Boleh mengalami breakthrough, boleh mengalami terobosan. Ya, dalam Rut pasal 1, saya ingin mengajak saudara untuk kita lihat ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Inilah percakapan antara Naomi dengan Rut. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada, perhatikan ini, para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah, aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku, di mana engkau mati,
aku pun akan mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Oh wow. Saudara, dari statement yang dibuat, pernyataan yang dibuat oleh Ruth kepada mertuanya, ini mirip-mirip dengan saudara janji nikah ya, atau sumpah pernikahan, marriage vow atau marriage covenant. Setiap kali kalau saya melayani pemberkatan nikah, maka saya saudaraku either way membacakan atau beberapa pasangan ingin mengucapkan sendiri, dan itu bagus sekali mereka menghafalkannya, janji nikah mereka yang diakhiri selalu dengan sebuah phrase ya yang very strong, yang saya percaya itulah yang kemudian ayat apa yang dikatakan ayat firman, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia kecuali oleh kematian, sampai maut memisahkan kita. Ruth, perhatikan Ruth berkata kepada mertuanya, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Saudara, kalau Naomi ini maaf janda kaya raya saudara, yang mewarisi sebuah bisnis atau perusahaan yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Mungkin kita masih melihat ini sesuatu yang sangat logis dan sesuatu yang masuk akal. Kenapa saudara? Karena memang ada sesuatu yang bisa diharapkan dari kehidupan mertuanya. Tetapi yang terjadi adalah, saudara, firman Tuhan berkata, Naomi ini dalam keadaan bangkrut total, tidak memiliki apapun di dalam kehidupannya. Tetapi di tengah-tengah kondisi dan keadaan seperti itu, saya percaya saudara, yang dilihat atau yang bisa dilihat oleh Ruth, sekalipun tidak ditulis, ya, tapi setidaknya sebagai Israelite, ya, sebagai Jew, ya, orang Yahudi yang percaya kepada YHWH. Saudara, saya memakai kaos yang tulisannya YHWH. Ya, Yud He Vav He, yaitu nama Tuhan yang sakral itu tetragrammaton. Saya percaya mereka membicarakan itu, mereka men-sharingkan itu, mereka menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun mungkin kehidupan mereka tidak seperti yang diceritakan. Tapi setidaknya saya yakin Ruth pernah mendengar Allah yang dahsyat itu. Allah yang luar biasa, Allah yang membawa Israel yang sebetulnya tidak punya apa-apa, ex-budak dan lain sebagainya, 40 tahun di padang gurun, menaklukkan saudaraku tanah yang dijanjikan itu, tanah perjanjian itu, the promised land, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, bagaimana Tuhan memimpin mereka dan lain sebagainya. Dan itu saudara, dia dengar itu dan somehow, some way, ya kemudian bagaimana dia, saya yakin dan percaya komitmen totalnya adalah kepada Tuhan nomor satu. Sebab kalau kita perhatikan kata-kata di sini, dia berkata, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini seperti sebuah doa pertobatan, seperti sebuah sikap dari banyak daripada kita kalau kita ingat bagaimana kita datang kepada Tuhan. Dan saudara, dalam Rut pasal yang kedua, seorang pria yang kemudian menjadi suaminya berkata begini, Boas menjawab, saudara, dan ini saya yakin ini menjadi sebuah sikap yang orang bisa lihat, orang bisa baca. Ya, sekarang ada banyak orang yang datang ikut Tuhan karena mengharapkan, dan itu tidak salah, ya, mengharapkan diberkati, mengharapkan ditolong, mengharapkan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya dari Tuhan. Itu tidak salah. Tapi kita lihat bagaimana ketika Ruth mengambil komitmennya untuk percaya kepada Yahweh, kepada YHWH, saudara, dia hanya percaya saja, ya. Dan saya yakin orang bisa melihat itu. Saya mau tekankan lebih dalam di sini karena ini adalah merupakan dasar yang paling baik. Dan ini dasar yang paling utama ketika kita sedang menghadapi keadaan yang seperti ini, dan percayalah dunia ini sudah berubah. After COVID, dunia tidak akan pernah sama lagi. Gereja tidak akan pernah sama lagi. Kehidupan orang percaya juga tidak akan pernah sama lagi. Pilihannya hanya dua, sudah makin sungguh-sungguh atau mungkin
saya berdoa ini tidak terjadi kepada saudara. Saudara jadi makin lemah dalam iman percaya saudara kepada dia. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku, Rut 2 ayat 11, dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, kita lihat bagaimana komitmen total Rut untuk kemudian mengikut Naomi. Dan saya percaya dia melihat Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan yang luar biasa itu. Dan dia membuat komitmen itu dalam hidup. Saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk kita memperteguh komitmen kita kepada dia. Untuk kita menaruh iman percaya kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 ada ayat yang sangat kuat. Yang hari ini berbicara kepada saya percaya, saya secara pribadi dan kita semua yang mendengar pesan ini. Ayat yang ke-24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Isunya memang tentang keuangan. Isunya kalau saya boleh ngomong bahasa umum adalah tentang berkat. Ya, ada saudara yang sedang mendengarkan pesan ini dan saudara dalam keadaan breakdown. Jangan khawatir saudara. Dan jangan berpaling daripada dia. Ya, keadaan bisa memburuk karena kondisi, karena situasi, karena apapun. Keadaan bisa berubah, keadaan bisa tidak mengenakan bagi kita, tapi dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Tuhan yang sanggup untuk merubah segala sesuatu. Rut menetapkan untuk dia hanya memiliki satu raja dalam hidupnya. Tidak ada raja yang lain. Dan raja itu saya percaya adalah raja yang kita sembah, yang kita agungkan, muliakan, dan yang kita percaya ada di dalam kehidupan kita. Start dari sebuah komitmen untuk percaya dan mengikut dia. Dan itu ditunjukkan dengan sikap Rut yang meninggalkan apa yang ada di belakangnya. Bukankah arti daripada pertobatan? Metanoia adalah berbalik 180 derajat. Dan juga saudara, bagaimana Yosua pernah menantang orang Israel. Pilih hari ini kepada siapa engkau beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, inilah waktu yang terbaik untuk kita bisa memiliki ibadah yang sejati itu. Ibadah yang tidak tergantung lagi kepada saudara program. Ibadah yang tidak tergantung lagi kepada gedung gereja kita yang enak, yang nyaman, musik yang menyenangkan telinga kita. Dan tidak bergantung lagi kepada very good preacher, ya, pengkhotbah yang lucu, yang menyenangkan, yang tidak bergantung lagi kepada suasana yang di-create, yang dibangun. Saudara ada di rumah saudara ada di kamar saudara, entah saudara sendirian atau bersama-sama dengan yang lain. Tapi hari ini ambil keputusan secara pribadi, bukan karena suasananya, bukan karena gedungnya, even bukan karena siapa yang saudara pimpin pujian dan khotbah, tapi karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. So make your own commitment today, ya, untuk menjadikan dia the only one, nggak ada yang lain lagi. Tuhan tuh nggak mau disandingkan, tidak ada, oh Tuhan nomor satu, lalu kemudian ini, tidak. Jangan ada Allah lain di hadapanku. He's the most, tidak ada yang lain, saudara. Tapi juga Rut, kalau kita perhatikan, rajin. Saya yakin salah satu syarat orang mengalami kehidupan yang saudara mengalami terobosan. Ya, ini adalah salah satu attitude yang sangat baik dan kerajinan yang dilakukan Rut tanpa pamrih. Ada orang-orang yang rajin, tapi dia rajin karena pengen dilihat bosnya. Dia rajin karena pengen dilihat rekan-rekannya. Dia rajin karena dia pengen dinilai hebat, dinilai baik, dinilai luar biasa. Dan kerajinan kita itu bukan karena kita yang ngomong. Kerajinan itu
biarkan orang lain yang melihat. Kerajinan itu biarkan supervisor kita, manajer kita, pemimpin kita, bos kita. Tentu saja bos nomor 1 adalah Tuhan sendiri, yang terutama. Rut pasal 2 ayat 2 berkata, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, segera setelah mereka sampai di tanah Yehuda di Bethlehem, biarkanlah aku pergi ke ladang. Jelas dia bukan orang yang malas, saudara. Ya, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Lalu ayat yang ke-7, kalau kita lompat ke ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai di belakang, berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk, perhatikan perkataan ini, sibuk, terus sibuk, meskipun sibuk belum tentu efektif katanya atau efisien. Ya, ada orang yang sering bilang yang penting itu smart work bukan hard work. Tapi tidak berarti hard work buruk atau jelek. Ya, smart work hanya membuat kita lebih bijak ketika kita bekerja. Ya, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, sayang sekali saya mendapati bekerja dari rumah atau karena PSBB kita nggak bisa ke kantor, kita ada di rumah, itu akhirnya membuat kita jadi tambah malas. Ya, terus terang saja yang saya lakukan adalah saya meng-create dan menyibukkan diri saya dalam tanda kutip tentu saja dengan niat yang baik, memikirkan banyak hal, ya memikirkan tidak hanya apa yang bisa kami lakukan hari ini, tapi juga nanti setelah COVID ini bagaimana. Termasuk kita tetap membuat meeting-meeting, pertemuan-pertemuan, pelayanan-pelayanan dan lain sebagainya semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Karena saya percaya dengan etos kerajinan di dalam bekerja, kerajinan di dalam saudaraku mengusahakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Tuhan memberikan kepada kita otak kita. Untuk itulah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Dan saudara, saya senang sekali ketika misalkan melihat bagaimana ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan rutinnya dan kemudian berusaha untuk menciptakan satu pekerjaan yang lain atau membuka pintu-pintu yang lain. Dan saya percaya Tuhan menyertai dan Tuhan sanggup untuk membuat saudara berhasil. Ya, kenapa saudara? Dalam Amsal 12 ayat yang ke-27 dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Perhatikan itu, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tidak akan. Ya, tapi orang yang rajin memperoleh harta yang berharga. Satu ayat lagi dalam Roma, itu perjanjian lama sekarang perjanjian baru, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dulu rajin, itu maksudnya, sekarang mulai malas. Kenapa? Karena terlalu banyak di rumah, terlalu banyak melakukan atau mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak terlalu berguna. Saudara, sebetulnya waktu yang banyak di rumah saudara bisa pakai untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang baik. Ya, kembangkan hobi, baca buku, belajar. Kalau lihat YouTube ya lihat hal-hal yang bisa inspire kita dan kemudian even termasuk saudara saya percaya membuat kita tambah kreatif dan kita juga bisa membuat proyek-proyek di rumah yang kita bisa lakukan dan itu berguna. Ya, cobalah misalkan untuk belajar bahasa baru, ya. Cobalah misalkan untuk menulis. Atau saudara kalau saudara tipe orang yang talkative, ya, saudara bisa telepon. Toh kalau saudara telepon pakai WA juga tidak membutuhkan biaya banyak untuk encourage somebody else, menjadi berkat, menguatkan orang lain, mendoakan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebabnya kepada staf kita yang ada di kantor, saya berkata kalau kalian ada di rumah ini bukan liburan loh ya. Dan kita tetap ada
hal-hal yang setiap hari kita lakukan dan kita kerjakan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena saya percaya kalau kita melayani dengan baik, saya yakin masakan Tuhan tidak memelihara akan kehidupan kita. Demikian juga untuk setiap saudara yang ada di rumah. Ya, beranilah untuk atau berusahalah atau mulailah untuk mencoba sesuatu yang baru. Tapi enggak cuma itu, saudara. Dalam Rut pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, kita melihat dan kita belajar bagaimana Rut ini seseorang yang hidup di dalam ketaatan. Rut ini seseorang yang respect terhadap orang tua. Ya, orang tua itu bisa berarti orang tua dalam konteks jasmani. Orang tua juga saya percaya bisa berbicara tentang orang tua dalam konteks rohani. Bapak rohani, ibu rohani, pemimpin rohani kita. Saudara, dalam Rut pasal 3 misalkan ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan, maka mandilah dan beruraplah. Ini Naomi yang ngomong sama dia. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sekali lagi saudara, Rut ini luar biasa. Dalam keterbatasan keberadaan daripada mertuanya, saudara dia tetap bisa hormat. Menghormati orang sukses, menghormati orang hebat, menghormati pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu tidak sulit, saudara. Tapi menghormati pemimpin, menghormati orang tua, atau menghormati papa mama kita, yang kita merasa kita lebih jago dari dia, lebih hebat. Atau menghormati, saudara, gembala komsel saudara. Gembala komsel saudara mungkin tidak lebih kaya dari saudara. Gembala komsel saudara mungkin posisinya tidak lebih tinggi dari saudara. Even dari berbagai segi mungkin. Maaf saudara. Gembala komsel saudara orang sederhana. Tapi dia adalah gembala. Dia adalah pemimpin. Kecenderungan manusia seringkali adalah melihat apa yang secara duniawi itu kelihatan hebat. Baru dia bisa nurut. Minta bukti saudara. Tapi Rut ini luar biasa. Ya memang saya percaya Naomi mengerti tentang satu prinsip dalam budaya Ibrani dan yang itu juga saudaraku terjadi dalam kebenaran firman yaitu kinsman redeemer, penebus anak. Bahwa Boas adalah penebus anak. Dan Boas ini memang saudaraku sejak dari awal tadi di poin yang sebelumnya itu Boas lagi nanya sama pegawainya, siapakah wanita itu? Ya, dari mata turun ke hati ya saudara. Siapakah dan pegawainya bilang dari tadi Pak, dia rajin sekali. Dia tidak pernah berhenti bekerja, enggak tolah-toleh, enggak bingung sama kanan kiri. Makanya jangan kebanyakan bingung, jangan kebanyakan tolah-toleh, saudara. Fokus, ya. Dan Boas lihat luar biasa. Dan saya percaya dia menceritakan kepada Naomi. Dan inilah yang Naomi katakan kepada dia. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan. Dia berkata, siap, siap aku akan mengerjakannya. Siap aku akan melakukannya. Dia hidup dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Dalam Efesus pasal 6, ada satu nasihat luar biasa dikatakan, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Untuk apa saudara? Ayat yang ketiga dikatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada orang umurnya panjang, tapi enggak berbahagia. Ada orang yang berbahagia, tapi enggak lama mati. Kita pengen yang kayak begini kan saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Kalau pemimpinmu sampai keluh kesah, kalau gembala sektormu, gembala wilayahmu, atau GKM-mu, sampai aduh orang ini susah sekali ya dikasih tahu. Atau mungkin orang tuamu. Ya saudara, Alkitab berkata itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tidak akan. Sayang sekali kadang-kadang saya menemukan ada anggota Komsel yang merasa jauh lebih hebat dari gembalanya. Atau ada gembala Komsel yang merasa jauh lebih hebat dari sektornya. Atau sektor yang mungkin merasa jauh lebih hebat. Yang paling parah itu ada jemaat yang merasa jauh lebih hebat dari gembalanya. Saudara, saya mengatakan ini bukan karena saya juga pemimpin atau gembala. But this is the word of God. Ini adalah firman Tuhan. Seumur hidup saya belajar untuk menghormati para pemimpin saya. Untuk menghormati orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas saya. Sekalipun mungkin secara akademik saya lebih pinter atau saya punya gelar lebih tinggi. Tapi saya tahu bahwa mereka lah yang Tuhan tempatkan. Saya harus bersikap hormat. Ya, dan menundukkan diri kepada mereka. Saudara, ketika Rut melakukannya, perkenanan Tuhan ada dalam kehidupannya. Siapakah Rut? Rut bukan orang Israel. Rut adalah janda yang ditinggal suaminya. Dan Rut miskin, saudara. Tapi kita lihat bahwa status orang, status sosial ekonomi orang, itu seharusnya tidak menentukan attitude-nya, sikapnya, pola pikirnya, paradigmanya. Budaya yang ada pada Rut bukan budaya kafir. Budaya yang ada pada Rut adalah budaya kerajaan sorga. This is the kingdom culture, saudara. Kenapa? Perhatikan Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Boas berkata demikian kepada Rut. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang aku menunjukkan kasih-Mu lebih nyata. Engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata. Lagi daripada yang pertama kali itu. Jadi yang pertama kali dia melihat kerajinan daripada Rut, melihat sikap daripada Rut. Ini lebih lagi dia berkata. Karena Alkitab berkata begini, engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku janganlah takut segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu. Setiap orang dalam kota kami tahu. Jadi bukan karena Rut cerita-cerita sendiri, ngomong-ngomong sendiri tentang dirinya. Bukan karena Rut pakai kaos, lalu ada tulisannya good girl. Atau great women. Enggak, saudara. Ya bukan karena dia posting di IG-nya lalu komen tentang dirinya sendiri. Bukan karena dia pasang status di Facebook-nya atau nge-tweet tentang dirinya sendiri. Biarkan orang lain yang menilai kita. Kalau kita baik, orang lain bisa ngomong kita baik. Tapi kalau kita sudah baik, orang lain nggak suka dan kemudian ngomong yang nggak baik, it's okay. Ya kalau engkau rajin berbuat baik, kata Alkitab, someday people will recognize. Orang akan lihat itu, saudara. Ya, dan kita lihat bagaimana satu sikap hidup yang terpuji daripada Rut. Nah, saudara perlu tahu bahwa Boas, kalau kita lihat background, latar belakang, Boas ini bukan pemuda lagi. Boas ini bujangan, tapi udah berumur gitu kira-kira. Makanya dia bilang, kamu tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ya, kamu nggak memandang orang gitu. Kamu fokus aja dengan apa yang baik. You have a good character, ya. You have a good deeds, good behavior, good attitude, right attitude. Bukan hanya good but right also, ya. Saudara, saya percaya kalau kita punya sikap yang terpuji dalam kehidupan kita, maka pintu anugerah dibukakan bagi kita. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 3 dan 4, Rasul Yohanes berkata begini, sebab aku sangat bersuka cita. Perhatikan ini sekali lagi. Ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Tentang hidupmu, kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.
Saudara, bapak-bapak rohani, even bapak-bapak jasmani, itu pasti bangga. Kalau mendengar apa? Anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Anak-anaknya menjadi berkat. Saudara, ketika kepala sekolah daripada Terence memberikan letter of recommendation, karena kita membutuhkannya buat sekolah untuk kuliahnya Terence. Dan dia menuliskan rekomendasi yang dia berikan untuk Terence. I'm so proud. Ya. Kenapa saudara? Intinya sederhana, seperti yang dituliskan ayat ini. Dia hidup di dalam kebenaran, dia menjadi berkat. Kepala sekolahnya berkata, he's very helpful. Ya, dan kami bangga kami bisa punya murid seperti dia dan seterusnya. Dan saya tahu anak saya belum jadi sempurna. Anak saya, saudaraku, saya nggak bilang dia rohani sekali dan lain. Ya, tapi somehow apa yang ditulis oleh kepala sekolah, saya percaya beliau jujur. Ya saudara, dan saya ngomong dengan istri saya, kalau kita memberikan teladan yang baik, contoh yang benar, saya yakin itu pasti berpengaruh dan berdampak. Demikian pula dengan anak-anak saudara, Tuhan tidak membeda-bedakan. Ya, dan biarlah orang lain melihat itu dan memuliakan nama Tuhan di dalam dan lewat kehidupannya. Dan saudara, tapi tidak hanya itu, saya percaya breakthrough terjadi. Karena memang Ruth ini hidupnya berbuah. Yang terpenting salah satu dalam kerajaan surga itu adalah fruitfulness. Dan itulah yang Tuhan Yesus bilang. Kamu akan berbuah. Dan kamu bukan hanya berbuah biasa, tapi berbuah lebat. Karena dalam Rut pasal yang keempat, ayat 14 dan ayat yang ke-15 dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Yang dimaksud adalah Boas. Boas kita adalah Tuhan Yesus. Kita ini kayak Rut bangkrut, saudara. Nggak punya apa-apa, tapi bertemu dengan Boas, penebus kita. Our kinsman redeemer. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Perhatikan perkataan ini, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 itu angka sempurna saudara. Anak laki-laki. Perempuan yang lebih berharga. Oh, wow, dahsyat saudara. Dari 7 anak laki-laki. Ruth ini sangat bernilai. Sangat luar biasa saudara. Dan Ruth adalah gambaran kita semua. Saudara, saya percaya kalau kualitas ini ada pada kita. Saya yakin saudara, kita pasti akan mengalami breakthrough. Tapi belum ya Pak, belum saya alami. Keep doing good. Ya, tetap mengerjakan kehendaknya. Minta kasih karunia-Nya, minta anugerahnya saudara. Dan apa bukti breakthrough dalam kehidupan? Oh ya, by the way saudara, justru di tengah-tengah kondisi dan keadaan seperti ini adalah satu keadaan, satu kondisi yang baik untuk kita boleh mengalami terobosannya di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana berulang kali saya coba encourage setiap kita bahwa problem itu adalah pintu kepada mujizat. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa bersikap agar kemudian pintu itu betul-betul terbuka. Ya, dan saya akan tutup dengan bagaimana breakthrough itu mereka alami, saudara. Naomi alami, Ruth alami, saudara. Dalam Ruth pasal 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Obed itu Ebed, ya itu artinya servant, hamba. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, breakthrough yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi pada hidupnya? Namanya berada pada garis keturunan daripada Mesias. Ya, namanya berada di dalam garis keturunan daripada raja-raja
Yehuda. Satu kehidupan yang terberkati dan yang sangat signifikan. Bagaimana dia punya komitmen yang total. Bagaimana dia punya kerajinan. Bagaimana dia punya, saudaraku, sikap hormat. Dan bagaimana kemudian dia punya kerajinan yang sungguh-sungguh, yang tanpa pamrih, ya, hormat kepada orang tua, kepada pemimpin. Dan saudara, bagaimana kemudian kita melihat dia punya sikap hidup, attitude yang baik, sikap hidup yang terpuji, dan sungguh-sungguh kehidupan yang jadi berkat. Apa yang saya doakan dari putra-putra baik jasmani maupun rohani saya, saudara. Yaitu saya berdoa, dan juga untuk kita semua, supaya dimanapun kita berada, hidup kita boleh jadi hadiah. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, marilah kita jadi berkat lebih lagi. Marilah hidup kita menjadi hadiah lebih lagi. Marilah hidup kita berbuah-buah bagi kerajaannya. Dan nantikan, saudara, terobosan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kalau Engkau bisa merubah kehidupan Ruth dan Naomi, Engkau bisa merubahkan kehidupan kami. Dan biar kiranya anugerah dan kasih karunia yang daripada Engkau boleh ada pada kami. Hamba-Mu berdoa, kekuatan yang daripada Engkau boleh ada atas anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu, terkhusus Tuhan para pemimpin, para gembala, para bapak yang ada di dalam gereja lokal ini, yang ada di dalam ministry yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak, biar kiranya hikmat bijaksana yang daripada Engkau. Tuhan, biar kiranya hati Tuhan ada pada kami. Dan biar kiranya kami boleh hidup dengan komitmen total kepada Engkau. Tidak ada raja lain dalam hidup kami selain daripada Engkau sendiri. God is King. God is my King. God is our King. Tuhan, Engkaulah raja kami. Dan biar kami boleh hidup dengan budaya kerajaan, paradigma kerajaan, pola pikir kerajaan, budaya kerajaan. Dan nilai-nilai kerajaan itu ada pada kami. Kami ikut Engkau bukan karena berkat. Kami ikut Engkau karena Engkau layak. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan juga yang punya rencana yang luar biasa bagi kami. Sekali lagi terima kasih untuk perlindungan, untuk penyertaan, dan untuk penyediaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami boleh Tuhan juga ada bersama-sama. Mengingat akan karya-Mu di atas kayu salib. Tuhan, untuk kami bersama-sama ada di dalam perjamuan. Bapa, kami berdoa untuk roti dan anggur ini. Saudara bisa boleh persiapkan di rumah saudara masing-masing. Roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan. Ini roti dan anggur biasa. Tapi kami menaruh iman di dalamnya. Sekali lagi Tuhan. Ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pakai kehidupan kami untuk berbuah-buah. Sekali lagi Tuhan, kami rindu di tengah-tengah keadaan seperti ini tetap mempermuliakan akan nama-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat roti saudara. Sudah persiapkan roti, sudah boleh angkat roti. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur. Memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Mengingat akan karyanya di atas kayu salib. Mengingat akan kematiannya tetapi juga kebangkitannya.
Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Immanuel. Penyertaan-Mu tidak berkesudahan, dahsyat, mulia, ajaib. Di minggu yang baru ini pun, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Saudara, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat. Berkat yang terbaik dari Sang Raja. Berkat kerajaan sorga. Berkat yang memberi kekuatan. Berkat yang melimpahi dengan anugerah. Yang membawa kita semua berjalan dalam kehendak-Nya. Menggenapi akan setiap rencananya. Dan biar segenap aspek kehidupanmu terberkati. Engkau, Tuhan membawa engkau naik dan bukan turun. Tuhan menjadikan engkau kuat dan bukan lemah. Dan Tuhan memakai hidupmu di tengah-tengah keadaan ini untuk tetap menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya telah menerimanya. Katakan dengan iman, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.